Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita kesempatan untuk mereview jurnal kali ini yang dimana yang berjudul viabilitas benih koro yang disimpan pada beberapa jenis kemasan dan periode simpan. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yaitu agama Islam. Tak lama-lama langsung saja perkenalkan dulu. Di sini ada 6 anggota dari kelompok ini yang dimana yang pertama yaitu Ferdinar, kemudian yang kedua Rani Farhania, kemudian yang ketiga Fajar Soleh Hamid, kemudian yang keempat Kamilatur Rahmah, kemudian yang kelima Atilah Putra Pratama, kemudian yang terakhir saya sendiri yaitu Ahmad Farhanatullah. Langsung saja tak lama-lama marilah kita langsung pada inti dari review kali ini. Untuk pemateri saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi pendahuluan ya. Produksi karo harus didukung oleh tersedianya benih bermutu untuk meningkatkan produktivitas. Mutu benih mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis, dan patologis. Salah satu faktor yang mempengaruhi mutu benih yaitu saat penyimpanan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh jenis kemasan dan periode penyimpanan pada kondisi ruang simpan berbeda. Stabilitas benih karo pedang putih atau Conovola ensiformis. Faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas benih selama penyimpanan yaitu faktor biotik atau kondisi benih, serangga dan hama gudang serta cendawan, dan faktor abiotik meliputi suhu, kelembapan, dan komposisi gas. Faktor yang paling berpengaruh selama penyimpanan yaitu kadar air benih dan suhu ruang penyimpanan. Semakin tinggi kadar air benih dan suhu ruang simpan, maka viabilitas benih akan menurun dengan cepat untuk benih ortodoks atau termasuk karo pedang putih. Lanjut. Untuk alat dan bahan, yang pertama kita siapkan benih karo pedang putih, yang kedua plastik polietilen, yang ketiga karung terigu, yang keempat karung plastik, dan yang kelima botol kaca. Lanjut. Untuk metodenya sendiri, yang pertama penelitian ini terdiri atas 2 percobaan. Percobaan pertama adalah percobaan pada ruang suhu ber-AC dan percobaan kedua adalah penyimpanan pada suhu ruang kamar. Setiap percobaan terdiri dari 3 ulangan. Dan nomor 2, percobaan ini menggunakan rancangan percobaan petak tersarang atau nested design. Faktor pertama adalah jenis kemasan yang terdiri atas 4 taraf yaitu plastik polietilen, karung terigu, karung plastik, dan botol kaca. Terus faktor kedua adalah periode simpan yaitu 2, 4, dan 6 bulan. Dan ketiga, benih diukur kadar airnya terlebih dahulu kemudian dikemas sesuai perlakuan. Yang keempat, benih yang sudah dikemas dimasukkan ke dalam 2 tempat penyimpanan yaitu ruang ber-AC dan ruang suhu kamar. Yang kelima, pengujian viabilitas benih dilakukan setiap 2 bulan selama periode penyimpanan pengujian viabilitas menggunakan metode media pasir. Yang keenam, tolak ukur yang diamati yaitu kadar air, daya berkecambah, kecepatan tumbuh, indeks vigor, keserampakan tumbuh, potensi tumbuh maksimum, dan berat kering kecambah normal.
Selanjutnya penyimpanan benih koro pedang putih di ruang AC. Next. Selanjutnya adalah kadar air dan kecambah benih. Kondisi awal benih koro sebelum perlakuan yaitu memiliki kadar air 13,55% dan daya berkecambah 65%. Pengaruh perlakuan kemasan dan periode penyimpanan terhadap kadar air dan viabilitas benih koro akan terlihat selama periode penyimpanan 6 bulan. Dari hasil jurnal tersebut diketahui bahwa pertama, satu interaksi yang terjadi antara perlakuan kemasan dan periode penyimpanan berpengaruh nyata terhadap kadar air dan tolak ukur viabilitas potensi yaitu peubah DB dan PTM. Kedua, interaksi antar kedua faktor berpengaruh nyata terhadap peubah KA, DB, dan PTM. Ketiga, peubah KA, DB, dan PTM mengalami fluktuasi dari bulan kedua hingga bulan ke-6. Keempat, kadar air benih pada kemasan plastik, polietilen, dan botol kaca meningkat hingga bulan ke-6, sedangkan pada kemasan karung terigu dan karung plastik meningkat pada bulan ke-4 dan menurun pada bulan ke-6. Kelima, kadar air benih pada bulan ke-6 untuk semua jenis kemasan benih berada di bawah batas aman kadar air untuk penyimpanan benih ortodoks, yaitu 12%. Keenam, persentase DB dan PTM pada semua jenis kemasan menurun pada bulan ke-4 dan meningkat pada bulan ke-6. Next. Selanjutnya yaitu vigor benih. Diketahui bahwa satu, peningkatan kadar air pada bulan ke-4 turut mempengaruhi vigor benih koro pedang putih. Kedua, nilai berat kering kecambah normal atau BKKN pada kemasan plastik polietilen meningkat setiap bulannya, sedangkan pada kemasan karung terigu, karung plastik, dan botol kaca menurun pada bulan ke-4 dan meningkat pada bulan ke-6. Ketiga, nilai peubah indeks vigor, IV, KCT, dan KST menurun dari bulan ke-2 ke bulan ke-4 dan meningkat dari bulan ke-4 ke bulan ke-6. Next. Selanjutnya adalah penyimpanan benih koro di ruang suhu kamar. Untuk pengujian yang pertama itu adalah kadar air dan daya kecambah. Ruang suhu kamar memiliki fluktuasi suhu dan RH yang lebih nyata dibandingkan ruang AC, sehingga terdapat interaksi pengaruh jenis kemasan dan periode simpan yang nyata terhadap peubah KA dan DB benih koro. Untuk hasilnya, yaitu yang pertama, KA pada kemasan plastik polietilen meningkat setiap bulannya. Yang kedua, KA pada kemasan botol kaca meningkat pada bulan ke-4 dan menurun pada bulan ke-6. Ketiga, KA pada kemasan karung terigu dan karung plastik menurun pada bulan ke-4 dan meningkat pada bulan ke-6. Untuk penyebabnya, yaitu pengatur kesetimbangan kelembapan relatif udara dan lingkungan yang berpengaruh pada peningkatan kadar air benih dan juga kandungan komposisi benih berupa protein yang bersifat higroskopis sehingga mampu menyerap dan menahan kadar air. Pengujian yang kedua adalah pengujian vigor. Hasil interaksi antara kedua faktor berpengaruh nyata terhadap peubah berat dan bobot kering kecambah normal. Hasilnya yaitu peubah BKKN pada kemasan plastik polietilen, karung plastik, dan botol kaca berbeda nyata dari bulan kedua dengan bulan ke-4 dan tidak berbeda nyata pada bulan kedua dengan bulan ke-6. Peubah KCT dan KST berbeda nyata dari bulan kedua ke bulan ke-4, namun tidak berbeda nyata pada bulan kedua dan bulan ke-6. Ya, cek. Baik, di sini saya Fajar Saleh Hamid, NIM 412 00878 akan melaporkan terkait perbedaan suhu ruang dan suhu ruang AC terhadap kadar air dan viabilitas benih koro di ruangan simpan. Jadi yang kita lihat di sini ada beberapa variabel pengamatan, kurang lebih ada 7 pengamatan, dimulai dengan kadar air, yang kedua ada potensi tumbuh maksimum, PTM, daya kecambah, persentase, yang keempat itu berat kering kecambah normal, gram, yang kelima indeks vigor, persentase, yang keenam kecepatan tumbuh,
Nah, dan yang terakhir itu keserempakan tumbuh. Nah, jadi di sini membandingkan antara persentase viabilitas tersebut terhadap media penyimpanan, baik yang di ruangan ber-AC maupun ruangan suhu kamar. Nah, apabila kita lihat di sini yang setiap perlakuan penyimpanan memiliki keunggulannya masing-masing. Untuk kadar air ini yang unggul ada di suhu penyimpanan kamar dengan 12,75%, sedangkan ppm itu pada simpan AC yang terbaik dengan besar 98,75%. Daya kecambah ini di simpan AC 86,75%. Berat kering kecambah normal ini pada suhu kamar 9,04%. Indeks vigor ini pada suhu simpan AC 59,75%. Kecepatan tumbuh ini pada ruangan simpan AC juga 16,30%, dan untuk kesempakan tumbuh ada pada suhu ruang AC dengan 80,25%. Jadi setiap perlakuan variabel pengamatan sini antara ruang AC dan ruang kamar memiliki keunggulannya masing-masing terhadap masing-masing variabilitas terhadap masing-masing variabel pengamatan. Bisa di next. Nah, jadi untuk kesimpulannya itu jenis kemasan dan periode simpan mempengaruhi kadar air dan viabilitas benih selama penyimpanan pada kedua lingkungan yang berbeda, yaitu pada lingkungan ber-AC dan lingkungan suhu kamar. Kemasan plastik polietilen dan botol kaca merupakan kemasan yang paling baik untuk penyimpanan benih koro pedang putih selama 6 bulan karena memiliki viabilitas yang tinggi. Penyimpanan benih karo dapat disimpan pada suhu ruang maupun suhu AC. Namun lebih baik disimpan pada ruang yang ber-AC dikarenakan menghasilkan perbedaan yang nyata pada perubahan potensi tumbuh maksimum dan juga keserempakan tumbuh. Oke, di next. Di sini saya akan mereview kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama, kelebihan jurnal. Yang pertama yaitu kesesuaian antara tujuan dan kesimpulan yang didapatkan, yaitu jenis kemasan yang sesuai dan cocok digunakan untuk penyimpanan pada suhu kamar dan suhu AC dengan viabilitas tinggi dan dapat melebihi periode simpan selama 6 bulan. Kedua, penyajian data dalam bentuk tabel, kemudian dijelaskan lagi dalam bentuk narasi sehingga mudah dipahami serta penguat pendapat dari beberapa ahli. Ketiga, ada beberapa singkatan yang memiliki penjelasan sehingga pembaca tidak kesulitan mengartikan singkatan tersebut. Dan kekurangan dari jurnal ini adalah secara keseluruhan isi dan susunan format jurnal sudah lengkap dan sangat mudah dipahami. Namun pada jurnal ini belum terdapat rekomendasi adanya penelitian lebih lanjut kepada para pembaca terkait penelitian tersebut. Next. Baik, itu demikian penjelasan atas review jurnal yang dimana baru saja kita dengarkan dari pemateri teman-teman kita. Saya kira saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.